Untuk melihat langsung bagaimana penerapan ganjil genap di Pasar Gardu, Jakarta Timur, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Sandra Insana. Selamat siang, Sandra. Dalam pantauan Anda, apakah ganjil genap di pasar ini benar-benar dijalankan oleh para pedagang di sana? Ya, selamat siang Sarah. Betul sekali, hari ini tepatnya tanggal 21 Juli 2020 merupakan hari pertama diberlakukannya sistem ganjil genap kios di Pasar Gardu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Untuk situasi sekarang mungkin bisa dilihat sepi di belakang saya karena memang operasional pasar berjalan itu ramainya di pukul 5 hingga pukul 11 siang tadi. Namun berdasarkan pantauan kami bisa saya gambarkan bahwa pemberlakuan ganjil genap hari ini tadi kita lihat cukup banyak dilakukan oleh para pedagang di sini, namun masih ada beberapa pedagang yang tidak mengikutinya. Karena memang kalau kita gali lebih lanjut alasannya cukup masuk akal, Sarah. Yang pertama, untuk pedagang yang memang menjual bahan pangan seperti sayur, buah, kemudian daging, ini mengeluhkan jika diberlakukan ganjil genap tentu bahan-bahan makanan yang harusnya dijual keesokan harinya yang masih bisa tetapi harus ditunda lusa sehingga dapat mengurangi kualitas bahan makanan tersebut dan tentunya jadinya bahan pangan yang harusnya dijual menjadi rusak gitu. Dan yang kedua, salah satu hal yang menyebabkan pemberlakuan ganjil genap ini belum berlaku maksimal dapat dilihat mungkin di sebelah saya bahwa ini sudah ada sebenarnya nomor-nomor sebelumnya belum ada. Tapi karena diberlakukannya ganjil genap diletakkanlah nomor-nomor di kios seperti dilihat ada nomor 52, kemudian nomor 53. Tapi ada misinformasi seperti itu karena memang di bagian bawah aspal juga terdapat nomor-nomor lagi dan nomornya berbeda. Jadi kadang-kadang malah justru ada yang tokonya bernomor genap tetapi di bawah aspalnya tertulis nomornya ganjil sehingga tadi jadi masih ada beberapa kekeliruan yang dirasa pedagang oh harusnya ini saya buka karena nomornya ganjil tapi yang di atas genap. Jadi ini jadi salah satu hal yang harus difokuskan seperti itu. Kemudian juga kalau kita bahas lebih dalam lagi, Sarah, untuk para pedagang walaupun tidak bisa berjualan karena sesuai nomor kios, terkadang mereka melakukan trik seperti itu dan ini saya rasa wajar-wajar saja seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dua kios, ya satunya tutup, yang satunya buka dan begitu pun keesokan harinya. Namun untuk beberapa pedagang yang memang tidak memiliki kios atau tidak bisa menumpang di kios lainnya ya mau tidak bisa berjualan di hari itu. Kemudian juga tadi berdasarkan pantauan kami untuk protokol kesehatan sendiri pun di sini cukup dilakukan oleh para pedagang mulai dari penggunaan masker, kemudian juga di sini disediakan cuci tangan. Namun ada salah satu hal yang lengah karena memang kalau kita lihat nih Sarah, pasar di sini memang dia bentuknya jalan seperti itu, mungkin bisa dilihat di gambar, sehingga namun tetap ada kios-kios, sehingga untuk gardu depan, pintu masuk, arah mobilitas di sini tidak terjaga, sehingga tidak ada tuh pengecekan suhu tubuh pengunjung, kemudian juga pembatasan jumlah pengunjung yang masuk, sehingga ini sangat disayangkan jangan sampai pedagang-pedagang yang sudah tutup untuk mengikuti ganjil genap untuk meredam COVID, tetapi kalau jumlah pengunjungnya tidak diperhatikan, ini ya saya rasa sangat disayangkan karena bisa sama saja seperti itu. Dan kalau kita lihat Sarah, sebenarnya ganjil genap ini di Jakarta sudah diberlakukan sejak tanggal 15 Juni tahun 2020, which is itu sebulan lalu seperti itu. Tapi di beberapa pasar, khususnya di PD Pasar Jaya karena melihat bentuknya memang cukup berdekatan kiosnya, itu dirasa kurang efektif dan dihapuskan. Namun karena tempat dan situasi Pasar Gardu cukup jauh sehingga diberlakukan sistem ganjil genap, namun ada kekurangannya yang tadi saya sebutkan bahwa pembatasan jumlah pengunjung masih belum dilakukan. Dan Sarah bisa diinformasikan memang pemberlakuan ganjil genap ini pertama kali karena berangkat dari adanya informasi pada tanggal 17 Juli beberapa hari lalu tepatnya itu dikatakan bahwa ada 3 pedagang yang terkonfirmasi positif. Jadi pada tanggal 15 Juli Sarah diadakan rapid test untuk 273 pedagang yang ada di sini dan terdapat 4 pedagang yang reaktif. Setelah itu pada tanggal 17 di swab terdapat 3 yang positif sehingga pada tanggal 17, 18, 19, 20 ditutup seluruh pasar, disterilkan dan hari ini hari pertama dibuka kembali dan diberlakukan ganjil genap. Dan memang kalau kita bicara soal pasar ini menjadi klaster penyebaran virus corona yang cukup lumayan tinggi angkanya dan terus bertambah. Karena mengingat kalau di Jakarta saja berdasarkan data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia sudah ada 305 pedagang yang positif dari 46 pasar yang ada di Jakarta. Sarah. Ya, terima kasih atas laporannya Sandra, produser lapangan CNN Indonesia yang langsung melaporkan dari Pasar Garda, Jakarta Timur.